Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyajikan video hasil tugas kelompok kami untuk tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS yang akan membahas beberapa subbab. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dimulai dari saya sendiri, Nadia Setia Asih, yang kedua Yayu Winarsi, yang ketiga Muhammad Rizky Faizin Nasrullah, dan yang keempat Rizky Anggun Karisma. 4 subbab yang akan kami bahas dalam Filsafat Pendidikan IPS, yaitu yang pertama, IPS sebagai transmisi kewarganegaraan yang akan dijelaskan oleh Nadia Setia Asih, IPS sebagai reflective inquiry yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Faizin Nasrullah. Lalu ada IPS sebagai kritik sosial yang akan dijelaskan oleh Rizky Anggun Karisma, serta yang terakhir IPS sebagai pengembang pribadi seseorang yang akan dijelaskan oleh Yayu Winarsi. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan dari kelompok 4. Selamat mendengarkan. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Transmisi kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang mewariskan nilai dan norma masyarakat agar kelangsungan budaya masyarakat dapat dipertahankan. Awal mula IPS dijadikan sebagai transmisi kewarganegaraan adalah pada saat adanya krisis moral yang menimpa masyarakat Amerika Serikat. Dengan adanya hal tersebut, IPS dipandang dapat diajarkan sebagai ilmu sosial oleh para ahli, khususnya pakar ilmu sosial. Dalam konteks IPS sebagai transmisi kewarganegaraan adalah pembelajaran dari IPS yang menekankan pada pewarisan nilai kepada peserta didik yang bertujuan agar peserta didik menguasai nilai-nilai kewarganegaraan, memiliki pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara. Dengan semua itu, peserta didik dapat membentuk keyakinan sehingga dapat berperilaku baik di masyarakat dan menjadi warga negara yang baik. Transmisi kewarganegaraan menekankan pada cita-cita universal, cita-cita nasional, cita-cita regional, kebudayaan aneka ragam, serta personal ideals and values. Dalam IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, guru memiliki peran yaitu sebagai indoktrinasi yang memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai mandiri dan nilai kewarganegaraan terhadap peserta didik. Peserta didik pun juga memiliki peran yaitu harus menguasai nilai-nilai yang ditransmisikan oleh guru, yaitu agar mencapai kompetensi yang diinginkan. Ada beberapa kompetensi yang diinginkan. Yang pertama yaitu siswa menguasai sejumlah nilai-nilai. Yang kedua, partisipasi afektif dalam setiap kegiatan positif. Yang ketiga, memiliki sikap yang benar. Yang keempat, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Dan yang terakhir, mematuhi hukum. IPS sebagai reflective inquiry. IPS sebagai reflective inquiry dilatar belakangi oleh 3 fenomena, yaitu yang pertama perubahan sosial yang cepat, kedua kelompok yang bertentangan, dan yang ketiga ledakan ilmu pengetahuan. Inquiry sendiri adalah sebuah tradisi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang mengajak guru dan murid untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi suatu masalah. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan minat siswa, memiliki fakta dan nilai yang relevan. Tujuan IPS sebagai reflective inquiry adalah mengajarkan kepada siswa bagaimana menjadi individu yang mampu membuat keputusan. Yang kedua, membuat siswa dapat mengidentifikasi masalah dan merespon secara rasional. Yang ketiga, membantu para siswa untuk berpikir secara kritis tentang isu-isu yang terjadi. Dalam konteks IPS sebagai reflective inquiry, mengandung beberapa materi seperti masalah-masalah yang dirasakan oleh individu atau personal, masalah sosial, materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, serta isu yang sedang terjadi di masyarakat. IPS sebagai reflective inquiry memiliki kompetensi pencapaian yang diharapkan dapat dicapai, yaitu
Yang pertama, menjadikan siswa sebagai orang yang dapat berpikir secara kritis. Yang kedua, mampu membentuk siswa yang mampu membuat keputusan secara rasional, matang, penuh pertimbangan, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Keempat, mempertajam kemahiran siswa dalam membuat keputusan dan kemahiran memecahkan masalah. Dalam IPS sebagai reflective inquiry memiliki beberapa metode. Yang pertama, problem based learning dan discovery atau stimulasi pemberian rangsangan, penyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuktian menarik kesimpulan. Yang kedua adalah metode inquiry, meliputi orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Inti dari proses inquiry ialah diskusi kelas. Dan bagian terpenting dari reflective inquiry ialah penilaian. Penilaian dapat dilakukan dengan memberikan tes objektif atau uraian. IPS sebagai kritik sosial. IPS sebagai media pengembangan kritisme dengan mengusung model pendidikan kontroversial isu dan pendidikan yang lebih mengutamakan pengembangan kemampuan pengetahuan serta memupuk keberanian untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapat atau argumen. Oleh karenanya, dalam pendidikan IPS harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan berbagai macam metode pemecahan masalah. Tujuan IPS di masyarakat sebagai kritik sosial yaitu untuk pengembangan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inquiry dalam memecahkan suatu masalah di lingkungan masyarakat dengan bekal keterampilan sosial, yang artinya dalam berpikir kritis yang meliputi analisis, pengumpulan data, memperhitungkan peluang, dapat memutuskan sesuatu, berpikir memusat, selalu objektif dalam segala hal, dan sistematik. Sedangkan dalam berpikir kreatif, yaitu meliputi pemikiran yang bersifat subjektif dan berpikir tentang hal-hal yang baru, mempertimbangkan segala kemungkinan-kemungkinan untuk mengambil suatu keputusan. Peranan IPS dalam masyarakat sebagai kritik sosial lebih mengarah pada pendidikan kontroversial isu, memupuk kemampuan, pengetahuan, dan memupuk keberanian dalam mengemukakan pendapat atau argumen, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan suatu metode pemecahan masalah. Ilmu pendidikan sosial sebagai pengembang pribadi seseorang. Perkembangan kepribadian seseorang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sebagaimana pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah suatu program pendidikan yang komprehensif, yaitu mencangkup 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi pengetahuan, yang kedua ada dimensi keterampilan, yang ketiga ada dimensi nilai dan sikap, yang keempat ada dimensi tindakan. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian. Selain itu, tugas seorang guru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk membentuk kepribadian peserta didik. Pendidikan kepribadian atau karakter menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta berpedoman terhadap agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya di Indonesia. Untuk itu, perlu dikembangkannya nilai yang menjadi bagian hidup peserta didik, yakni nilai keimanan, nilai ketakwaan, patriotisme, nasionalisme, sikap tanggung jawab serta kejujuran, timbul rasa kepedulian, disiplin, dan
mandiri. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga berperan pada upaya mengembangkan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungannya. Adanya 3 komponen dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi personal. Kemampuan dasar yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian diri sebagai makhluk hidup individu yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Yang kedua, ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Yang ketiga, ada kompetensi intelektual, yaitu kemampuan berpikir yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang sifatnya fisik, sosial, psikologis yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.